Oke. Kayaknya perlu lihat wajah gue deh nih. Kelihatan nggak? Wow, kita udah mulai. Halo, Assalamualaikum. Suara aku dengar nggak ya? Wih, oke. Kayaknya suara aku udah masuk ya nih teman-teman ya. Halo, ini kayaknya aku barusan lihat ada yang udah gabung ya. Ada dari Indah Nasa Ketintang Laren. Hai Kak Indah, halo. Assalamualaikum. Ih, cucok deh. Terus habis itu ada Kak Mila Rosa. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Habis itu ada Kak Lima. A5. Semangat pagi. Semangat pagi juga. Halo. Ih, kok ada ininya sih? Jelek banget bawahnya. Hai. Ya ampun, aku udah lama banget loh nggak ngisi di live-live. Dan aku kayaknya udah sempet, waktu itu aku sempet off berapa bulan dan akhirnya aku mau mulai lagi untuk di jaringan. Ih, ini first time aku ngisi di jaringan, bukan di jaringan sih, ini di Facebook dari kesehatan dan kecantikan NASA yang pastinya. Ada Kak Ani Dewi, waalaikumsalam, semangat pagi, salam kenal dari Sidoarjo. Halo, assalamualaikum. Hai Bunda Zaki, waalaikumsalam cantik. Bunda Zaki mah pinter ngedein kepala aku ya. Nanti kalau misalnya kepala aku makin gede terbang loh Bunda. Nanti nggak ada di sini loh, nggak ada di layar nanti lama-lama. Habis itu ada Kak Dewi Yantinasa, halo. Cikarang, habis itu ada Kanita Setiawati, ada Kak Bagang Batu Riau hadir, habis itu ada Kak Alkafin Nur Hidayah. Oh, Karanganyar. Halo, Solo bagaimana kabarnya? Habis itu ada Kak Reni Siswati, Jakarta hadir. Alhamdulillah. Ada Kak Stefan Putra nih. Ini laki-laki ya? Wih, gila. Sehat-sehat ya menurut iya dong. Aku selalu sehat. Aku sempat off berapa bulan nih ya. Nggak berapa bulan sih. Paling cuma ya sebulan lah aku off gitu karena kondisi memang habis itu aku mulai lagi untuk live lagi. Pada kangen nggak sama Eke? Kangen ya? Kangen nggak sih? Aku aja kangen kok mau ngisi-ngisi lagi. Ini paling jauh sampai mana nih? Ya ampun, muka aku teman-teman semuanya jangan salah. Tadi kan di poster itu kan aku kelihatan sangat kurus sekali. Jangan jangan kaget ya kalau misalnya tiba-tiba tubuh saya semakin menggembul ya. dilihat dari dilihat dari pipi, dilihat dari ini kelopak mata udah makin nggak bisa dilihat. Oke. Habis itu ada dari Bandung. Halo. Wow, udah rame ya, padahal belum jam 10. Sebenarnya aku mulai itu 4 menit sebelum acara sih, karena memang aku lagi pengen nyapa-nyapa dulu sebelum masuk jam 10 nanti. Jam 10 nanti kita baru masuk ke materi, habis itu nanti langsung dari materi kita akan memulai tanya jawab. Nah, buat teman-teman semuanya juga yang udah bergabung nih, sekitar 35 orang, ya. Aku harap jangan lupa untuk colek temennya, ya, buat bisa gabung di live pagi hari ini. Ini first time aku live di pagi hari, Cin. Ini first time banget ya. Jadi aku pertama kali aku live di pagi hari dan karena terbiasanya aku tuh live di malam hari. Jadi kalau misalnya aku ada salah kata antara pagi dan malam ya mohon maaf ya. Soalnya saya kalong ya. Kalau malam hari itu sukanya bangun, kalau siang hari suka tidur, oke? Habis itu, wow ini ada Kak Heni dari Batam. Oke, ini paling jauh
dari Batam ya. Ada nggak yang dari Malaysia mungkin, Hong Kong mungkin, atau luar negeri? Di luar Indonesia mungkin bisa banget. Wow. Wih, langsung ini Kak Eni Nasa Tulangan. Ih, langsung ngetek temennya. Oke, buat alhamdulillah Solo kabarnya baik, sehat kan Nisa, alhamdulillah. Oke, sebenarnya teman-teman, hari ini biasanya aku live itu dibarengin sama tim saya ya. Tetapi karena kondisi masa pandemi ini, saya harus bekerja dari rumah. Dan mohon maaf kalau misalnya nanti kalau ada sedikit ya error-error dikit ya, karena saya bukan orang IT ya, jadi saya agak sedikit bingung juga nanti kalau misalnya ada error. Nanti kalau misalnya ada error sedikit atau suara tidak masuk, nanti tolong sampaikan ke saya ya, karena tim saya juga memantau dari kantor ya untuk live pagi hari ini. Itu kan gue salah lagi malam hari. Oke. Wow, banyak yang colek, men. Ayo dong colek. Colek semua temennya, colek ya, dicolek. Oke. Wih, udah rame nih, rame. Aku berharap sih pagi hari ini ada yang nonton aku sekitar 250 orang. Wow. Aku berharapnya segitu ya, tapi nggak apa-apa. Pagi hari ini ada yang sedang mengurus anaknya sekolah atau lagi mengurus anaknya ujian, silakan teman-teman kalau misalnya mau mendengarkan live pagi hari ini bersama saya, yang pasti nanti boleh disambi sambil makan, sambil ngomong anak, sambil masak, sambil nyetrika, silahkan ya. Karena saya seperti mendongeng ya. Jadi nggak perlu takut nanti ketinggalan materi, yang pasti nanti akan aku berikan dan aku ulang-ulang juga materinya selama tanya jawab ya. Oke. Udah banyak banget yang ngetek, cucok banget. Gue paling suka sama sahabat Rosvi itu kalau ngetek temennya. Langsung 50, langsung banyak banget ya. Tanpa cuma satu tuh nggak ada, langsung banyak ya. Cocok banget. Oke. Pagi hari ini sebenarnya aku akan membahas masalah penyimbang hormon karena banyak banget materi yang ditanyakan atau pertanyaan yang ditanyakan kepada manajemen official masalah siklus menstruasi, habis itu juga masalah hormon yang nggak seimbang. Jadi pagi hari ini akan aku bahas masalah penyimbangan hormon. Nah, sebenarnya aku ingin memberikan sebuah pengumuman juga buat teman-teman semuanya. Kemarin tanggal 21 Maret ya. 21 Maret 2021 ya. Saya dan Dr. Yusri melakukan sebuah presentasi produk yaitu Rosvi ya di 250 dokter se-Asia Tenggara. Tepuk tangan dong. Jadi, kebetulan waktu itu kami dapat kesempatan buat mengisi di salah satu acara namanya Intak ya. Gue lupa nama panjangnya apa, tapi intinya anti-aging gitu. Nah, di situ isinya sekitar 250 dokter se-Asia Tenggara. Jadi, di situ kita memperkenalkan Rosvi, kita memperkenalkan produk Rosvi, manfaatnya apa, terus kelebihannya apa, seperti itu. Jadi memang kita lebih tepatnya memperkenalkan Rosvi ke seluruh Asia Tenggara. Nah, mudah-mudahan sih, mudah-mudahan yang pasti ini adalah salah satu kemajuan buat Rosvi untuk teman-teman semuanya akhirnya mendapatkan konsumen gitu ya, dari para dokter, dari para perawat, dan itu mungkin se-Asia Tenggara juga bisa. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Dan kalau teman-teman pada nanya, Bu Nisa gimana presentasinya kemarin? Luar biasa, deg-degannya manyur banget ya. Manyur banget. Jadi kemarin saya sama dokter Yusi tuh 2 jam sebelum tuh udah siap-siap semuanya dari gini. Dok gimana dok? Gue juga deg-degan. Jadi emang deg-degan banget. Apalagi waktu itu kita didebat oleh profesor, jadi bener-bener jadi kita tidak bisa membayangkan dan tidak bisa mendeskripsikan bagaimana rasanya presentasi di 250 dokter se-Asia Tenggara. Luar biasa teman-teman. Oke, banyak banget nih. Oke. Ada yang ngomong bahwa iya betul,
bukan kaleng-kaleng, bukan receh produk NASA itu, bener, produk NASA itu bukan kaleng-kaleng, Cin. Jadi jangan salah ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mulai ada yang tertarik pada dokter, boleh loh ditawarin Rosvi ya, gitu. Saya nggak mendukung, oh mungkin bisa dicari Kak Imrotul gitulah, Kitiah Lim. Bisa dicari ya, kalau kurang mendukung, mungkin perlu didukung sport apa gitu ya. Oh my god, banyak banget yang nonton. Oke. Baik teman-teman semuanya, mungkin karena ini sudah jam berapa nih? Jam 10.03, mungkin kita akan mulai materi pagi hari ini yang pasti ya. Dan aku pengen banget pagi hari ini kita bawa santai aja, nggak usah terlalu paneng ya. Kita bawa santai, kita ngobrol, kita diskusi aja yang pasti. Dan sebenarnya untuk sesi materi akan lebih dikit dan waktunya lebih dikit dibandingkan tanya jawab. Jadi buat teman-teman semuanya, silakan nanti kalau misalnya mau tanya jawab bisa ditulis ya setelah saya membuka saya tanya jawab gitu ya. Karena nanti selama live kalau saya tanya jawab, teman-teman udah memberikan tanya jawab, memberikan pertanyaan saat saya memberikan materi, biasanya sih nanti itu pertanyaan akan tenggelam gitu. Jadi nggak bisa aku baca gitu ya teman-teman semuanya. Oke. Wow. Bentar, aku nafas dulu ya guys. Saya gue nggak bisa berhenti gitu kalau ngomong. Malum ya kayak kereta lari kan. Oke, mungkin kita mulai aja. Kita sudahi sapa-sapa dulu. Yang pasti aku udah nggak bisa nyapa satu persatu karena banyak banget tadi dan banyak banget juga yang nge-tag. Thank you so much buat teman-teman dan sahabat Rospia terutama yang udah nge-tag teman-temannya, dan saya berharap mudah-mudahan pagi hari ini banyak banget yang nonton. Oke, gitu ya. Yang pasti jangan lupa pagi hari ini teman-teman harus banyak tersenyum ya. Banyak tersenyum biar kalau kita tersenyum itu hormon oksitosinnya tuh akan semakin banyak gitu dan kita akan semakin bahagia. Oke, gitu ya. Oke, materi pagi hari ini kita akan ngomong masalah penyeimbang hormon. Kita akan mulai dengan PPT dari saya. Oke. Semua udah pada bisa lihat PPT saya? Oke. Saya ngomong teman. Bentar ya, guys. Oke, kita ngomongin masa ketidakseimbangan hormonal dan kesehatan organ kewanitaan. Jadi memang teman-teman nggak apa-apa ya, muka saya tiba-tiba hilang. Kita lebih fokus ke masalah materi pagi hari ini. Dan mohon maaf banget kalau misalnya tadi ada sedikit error karena kondisi komputer laptop saya. Kita mulai aja teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang mau nyatet silahkan, boleh banget ya, mau dicatat atau ditulis di HP juga boleh, atau mau didengerin juga boleh, silahkan. Dan nanti tolong disiapkan pertanyaannya ya saat saya buka sesi tanya jawab. Oke? Gitu. Oke, pengertian hormon dan ketidakseimbangan hormonal. Sebentar, kayaknya agak lambat nih. Masuk ke... Sebentar. Saya barusan lihat di live berikutnya. Oke. Pengertian hormon dan ketidakseimbangan hormonal. Oke. Jadi sebenarnya gini teman-teman, hormon itu adalah pembawa pesan kimiawi di dalam tubuh dan diproduksi oleh kelenjar endokrin ya. Bahan kimia yang kuat berjalan di sekitar aliran darah untuk memberitahu jaringan dan organ apa yang harus dilakukan. Hormon membantu mengontrolkan banyak proses utama tubuh termasuk metabolisme dan reproduksi. Nah, sebenarnya untuk hormon kita itu banyak banget dalam tubuh wanita ya dan pria sebenarnya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu masa hormon yang ada di dalam tubuh wanita dan sebenarnya tugasnya dia tuh apa aja. Gitu ya, guys. Oke.
Hormon pada wanita. Udah keluar belum ya PT saya yang hormon pada wanita? Bentar. Teman-teman semuanya mohon maaf ya kalau misalnya ada backsound orang anak kecil nangis ya, terus ada bunyi duk 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 gitu ya, mohon maaf, sebelah rumah saya ada punya bayi dan sebelah rumah saya juga ada yang lagi bangun rumah gitu ya. Jadi mohon maaf banget ya. Oke. Saya masuk pada macam-macam hormon pada wanita. Oke, kelihatan ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau minta PPT pun akan aku share PPT yang aku sampaikan pagi hari ini gitu. Oke, pertama adalah hormon pada wanita dan yang ada adalah progesteron. Progesteron ya. Jadi hormon progesteron ini berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Nah, yang kedua ada estrogen. Mungkin teman-teman sering banget ya dengar progesteron sama estrogen ya. Nah, estrogen di sini biasanya tugasnya dia sebagian besar diproduksi di ovarium dan di indung telur ya. Jadi dia memang tugasnya untuk masalah siklus menstruasi juga ya. Jadi dan juga dia juga berpengaruh untuk memproduksi sel telur kita. Terus ada hormon testosteron. Nah, teman-teman harus tahu juga di dalam tubuh wanita itu juga ada hormon testosteron ya. Nggak cuma laki-laki ya, tapi perempuan pun juga punya hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini berperan mengatur libido atau gairah seksual untuk menjaga kesehatan wanita, payudara, dan kesuburan ya. Oke. Terus habis itu ada kita bilang luteinizing hormon atau LH. Nah, LH ini pada wanita bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Mohon maaf, ovulasinya ketutup ya dengan background kita, background saya. Mohon maaf ya, Cin, nanti bisa saya ubah warnanya ya. Gitu. Habis itu yang kelima adalah ada ovulation stimulating hormone atau VSH. Jadi sebenarnya dia sama banget ya dengan hormon LH gitu ya, tapi hormon VSH ini kita sebut VSH aja deh. Juga diproduksi di kelenjar hipofisis dan berperan penting dalam sistem reproduksi. Nah, hormon ini memang membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Dan keenam, yang terakhir ada oksitosin. Nah, hormon oksitosin yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak ini umumnya akan meningkat selama kehamilan, khususnya ketika menjelang kelahiran. Nah, buat teman-teman nih, kebanyakan biasanya sih untuk perempuan-perempuan yang sudah trimester ketiga atau dia memasuk usia 9 bulan atau mau mendekati HPL ya, gitu, hari perkiraan lahir ya. Nah, biasanya sih ini dokter-dokter akan menyarankan buat teman-teman untuk melakukan hubungan seksual terhadap suami. Itu yang pertama, atau yang kedua biasanya biasanya dipacu dengan makan makanan yang seperti nanas, habis itu seperti yang memang dia memiliki memiliki untuk menstimulasi hormon oksitosin ini. Nah, kenapa? Karena memang hormon oksitosin ini ya, itu tuh dia akan membantu sebentar. Kok berhenti ya? Oke, sebentar. Saya lihat ini ada yang berhenti nih. Oke. Nggak berhenti ya teman-teman ya? Nggak berhenti kan ya? Oke. Jadi hormon oksitosin ini sebenarnya dia sangat membantu buat ibu-ibu yang ingin melahirkan dengan biar lebih cepat, biar pas tepat HPL-nya, nggak lewat pas HPL-nya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, biasanya sih kalau untuk penyebab ketidakseimbangan hormonal itu paling utama adalah lifestyle, ya, gaya hidup, ya. Jadi memang gaya hidup yang kalau kita baca di sini ya, kebiasaan hidup pasif, tidak banyak bergerak, sedentary lifestyle, pola makan tak sehat seperti makan tinggi kalori dan berlemak dan sebagainya, itu kunci utamanya adalah lifestyle atau pola gaya hidup. Nah, biasanya sih buat teman-teman yang pola gaya hidupnya memang terutama yang tidak suka olahraga, itu pasti. Kedua, dia lebih suka makan-makan yang tinggi kalori. Tinggi kalori itu yang bersantan, berminyak gitu ya. Habis itu gulanya tinggi gitu ya. Nah, atau yang instan-instan karena kan zaman sekarang nih ya banyak sekali
orang-orang atau banyak sekali talent-talent yang menjual makanan-makanan yang memang instan. Memang makan instan tuh boleh dikonsumsi sebenarnya, mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali, tapi tidak seminggu 10 kali ya. Jadi atau seminggu biasanya kan kalau kita makan kan pagi, siang, sore gitu ya. Nah, atau pagi, siang, malam gitu. Nah, bukan berarti pagi, siang, malam tuh selalu makan makanan instan. Nah, teman-teman juga harus tahu, kayak nugget-nugget dan segala macam itu juga termasuk instan, teman-teman. Nah, memang, kemarin tuh saya sempat dapet, eee, kayak semacam diskusi dengan para dokter ya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang di bawah 20 tahun itu sudah terkena namanya ketidakseimbangan hormonal. Dengan siklus menstruasi yang tidak teratur, habis tuh, yang kedua itu mereka akhirnya punya gejala PCOS, dan bahkan ada banyak wanita yang umurnya mungkin sekitar 24, 25 gitu ya, setelah menikah, terus mencoba 1 tahun nggak memiliki anak dan diperiksakan dokter, taunya dia kena PCOS. Nah, pas kita, apa namanya, refresh kembali, flashback kembali, bagaimana gaya hidupnya mereka ya selama, eee, dari remaja sampai dewasa, wanita dewasa itu taunya memang pola gaya hidupnya tidak sehat. Nah, buat teman-teman semuanya nih yang memang suka sekali makan makanan yang tinggi kalori terutama, terus berlemak, terus suka makan instan, habis itu dia paling suka dengan yang namanya begadang. Tolong dikurangi ya guys. Tolong dikurangi ya. Dan kalau bisa juga teman-teman juga harus tahu, yang namanya stres itu sangat-sangat berpengaruh terhadap namanya keseimbangan hormonal. Jadi buat teman-teman yang selalu stres ya, karena mungkin gila ada background duduk-duduk boy. Mohon maaf ya guys, ada background orang lagi bangun rumah soalnya ya. Diabaikan aja ya. Jadi memang stres itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena stres itu ketika kita misalnya nih, untuk ibu-ibu terutama ya, aduh belum bayar cicilan belum cicilan panci nih di rumah sebelah gitu ya, atau aduh gue belum, aduh nyicil emas nih, atau mungkin punya cicilan-cicilan lainnya gitu. Itu sangat membuat, eee, manajemen stres kita kurang baik, sehingga nanti biasanya tuh, kimia-kimia dalam tubuh kita tuh akan menjadi terganggu, gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah sebenarnya, buat teman-teman yang merasa, tiba-tiba mengalami yang biasanya nih siklus menstruasinya teratur, terus tiba-tiba tidak teratur. Nah, teman-teman juga harus kita bilang bukan ketakutan ya, tapi lebih ke waspada ya, jangan cuek ya, pasti gitu. Jadi lebih waspada bahwa mungkin aja memang teman-teman istilahnya mendapatkan gejala atau tanda mengalami ketidakseimbangan hormonal. Nah, sebenarnya untuk tanda-tanda kalau misalnya teman-teman mengalami ketidakseimbangan hormonal, itu memang yang pertama, yang paling terlihat adalah siklus menstruasi tidak teratur, ya. Itu bisa jadi ada 2 hal, kalau misalnya itu tidak segera disembuhkan, bisa kena PCOS, bisa kena yang lainnya gitu ya. Kedua, mengalami gangguan tidur. Nah, buat teman-teman yang misalnya gangguan tidurnya maksudnya jam tidurnya itu kurang bagus, sukanya begadang-begadang, nah itu perlu dilihat kondisi keseimbangan hormonalnya. Terus tiba-tiba punya jerawat yang sangat banyak, ya. Jadi jerawatnya tuh banyak banget, yang biasanya jerawat cuma 1, 2, tiba-tiba banyak gitu ya. Terus apalagi yang sudah, istilahnya bernanah, ada tuh ya yang sudah parah banget gitu ya. Nah itu juga bisa menjadi tanda teman-teman mengalami ketidakseimbangan hormonal. Terus habis itu mood-nya naik turun dengan cepat, itu juga iya. Terus vagina kering, ya itu juga iya. Terus menurunkan gairah seksual, itu sangat terlihat, ya. Terus habis itu yang terakhir adalah mudah lelah. Nih buat teman-teman yang sering banget mudah lelah, ya, coba dicek kembali apakah memang mudah lelah itu adalah tanda terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman mudah lelah, coba dicek kembali apakah siklus menstruasinya teratur. Kalau misalnya tidak teratur, berarti bagaimana dengan gangguan tidurnya, apakah memang memiliki gangguan tidur dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Oke.
Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bilang cara mengatasi hormon tidak seimbang itu gampang banget. Gampang sekali saya bilang, cuma bagaimana teman-teman bisa, apa ya, menjalani dengan rutin dan menjalani dengan, disiplin. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman, eee, udah tahu hormonnya nggak seimbang, tapi akhirnya, "Ah, udah sehari sekali aja olahraganya," atau misalnya, eee, teman-teman kayak Daud ya, olahraganya Daud, jadi Senin apa, Senin olahraga, Selasa nggak olahraga, Rabu olahraga. Jadi, saya bilang itu yang menjadi sebuah kendala itu malesnya itu loh, gitu. Nah, sebenarnya untuk cara mengatasi hormon yang tidak seimbang itu gampang. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman mengubah pola gaya hidup. Pola gaya hidupnya seperti apa? Ya pertama itu olahraga teratur ya, itu pasti. Olahraga teratur gimana? Sebenarnya itu nggak perlu teman-teman olahraga sampai 2 jam. Nggak perlu ya. Jadi saran saya sih tetap 45 menit, minimal 30, maksimal 45. Kenapa? Karena misalnya olahraga, terutama olahraga ya, olahraga tuh kalau misalnya teman-teman teratur, terus teman-teman juga apa namanya, teman-teman juga, selalu on time, jam berapa aja olahraganya, itu juga bagus sebenarnya dan nggak perlu harus nge-gym, nggak perlu harus misalnya, kan ada yang olahraga berat tuh nggak perlu. Cukup sebenarnya teman-teman jalan pagi. Jalan pagi, habis itu teman-teman lari kecil di pagi hari, 30 sampai 40 menit lah. Tapi itu harus konsisten, nggak boleh kadang iya, kadang iya, kadang enggak, atau misalnya off 1 bulan habis itu langsung giat 1 bulan, enggak. Itu nggak terhitung olahraga teratur ya, gitu. Terus kalau bisa, konsumsi protein yang cukup tuh maksudnya gini, teman-teman harus bisa membagi mana yang harus saya kurangi dan harus saya lebihkan ketika makan. Nah, sebenarnya nasi kan mengandung gula ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman itu sudah punya hormon maksudnya sudah punya pertanda hormon nggak seimbang, itu paling penting adalah hindari gula, ya hindari gula, karbohidrat olahan tahu ya, maksudnya karbohidrat olahan tuh ya yang instan-instan itu, terus habis itu juga kurangi yang minyak, itu paling pasti, dan kurangi yang santan. Nah, konsumsi protein yang cukup itu mungkin lebih banyak sayuran dan buah-buahan, ya, karena sayuran nabati protein nabati itu sangat bagus ketika teman-teman pengen hormonnya seimbang, dan buah-buahan juga terutama, ya, gitu. Terus kalau bisa kelola stres Anda ya, kalau misalnya cicilannya masih banyak, tolong bicarakan dengan suami Anda, oke? "Bapak, cicilan aku masih banyak, papa sayang," gitu ya, "cicilan saya masih banyak." Coba nanti disampaikan ke suaminya, mungkin kali aja nih, suaminya bisa membayar cicilan Anda gitu ya. Terus selanjutnya adalah hindari makan berlebih dan kurang makan. Ini bener banget, sebenarnya diet itu bukan berarti teman-teman harus tidak makan atau men-skip makan, tidak ya. Diet itu tetap makan sehari 3 kali, cuma porsinya dikurangi. Porsinya dikurangi, terus banyakin proteinnya gitu ya. Jadi jangan, men-skip makan malam, makan siang gitu ya, atau lagi mungkin bener-bener nggak makan gitu ya, cuma makan cuma makan mungkin apa sama apa gitu, itu nggak bener gitu ya. Kecuali orang hamil ya silahkan kalau misalnya mau makan gitu ya. Terus yang terakhir adalah konsumsi roast sehari 2 kali. Banyak yang tanya, "Kenapa sih ketika hormon yang seimbang itu, hormon yang nggak seimbang itu harus konsumsi roast 2 kali sehari?" Ini jawabannya. Sebenarnya manfaat rosfi itu jadi kita ngambil dari Kaci Fatimah. Nah, Kaci Fatimah sendiri sebenarnya dia itu mengandung namanya phytoestrogen atau estrogen nabati yang digunakan untuk menyembuhkan saluran reproduksi wanita, yang dapat membantu mengatasi gejala menopause dini ya, terus habis itu, menyembuhkan siklus menstruasi yang tidak teratur ya, yang pasti gitu ya. Terus juga bisa membantu untuk mengatasi, beberapa keluhan-keluhan di saluran vagina dan payudara. Terus kedua, memang, tugasnya Kak Fatimah itu dia adalah menyeimbangkan hormonalnya. Karena dia akan bisa mengembalikan vitalitas seksual sehingga dapat meningkatkan libido dan meningkatkan lebih banyak hormon testosteron. Testosteron ini untuk laki-laki ya, karena sebenarnya, rosfi di sini boleh dikonsumsi laki-laki sebenarnya dengan,
riset tertentu dari Dr. Evi dan Dr. Yusri. Cuma bukan berarti kalau cowok itu minum rospi terus jadi terus jadi cucok ya, tidak berarti seperti itu ya. Tapi tugasnya rospi untuk laki-laki ketika diminum itu hanya untuk meningkatkan libido aja. Ya, jadi akhirnya gairah seksualnya tuh menjadi tinggi gitu. Sama halnya dengan wanita, akhirnya dia gairah seksualnya juga meninggi. Itu ya teman-teman ya. Oke. Selain keseimbangan hormonal, itu banyak banget keluhan wanita yang sering terjadi. Ya. Yang pertama, paling sering ada nyeri haid. Ini biasanya nih, nyeri haid ini ada 2 hal, nanti kita bahas juga lebih detail gitu ya. Terus yang kedua, haid tidak lancar. Yang ketiga, miom dan kista. Yang keempat, keputihan. Yang kelima, infertilitas. Yang banyak banget pertanyaan ke manajemen official masalah infertilitas. Dan yang terakhir ada PCOS. Dan ini juga menjadi salah satu kenapa teman-teman juga bisa susah hamilnya, gitu ya. Oke, nyeri haid. Nah, sebenarnya gini, saya bilang nyeri haid itu ada penyebabnya ya, penyebabnya terjadinya nyeri haid. Nah, sebenarnya nyeri haid di sini pertama itu sebenarnya sih pertama mungkin toleransi rasa sakit teman-teman tuh sangat rendah. Jadi toleransi rasa sakitnya tuh rendah banget lah. Gitu. Nah, ketika sebenarnya gini, ketika teman-teman itu tidak menstruasi, rahim itu sebenarnya berkontraksi. Ya, ketika teman-teman tidak menstruasi. Nah, ketika teman-teman menstruasi, itu kan darah menempel di dinding rahim ya. Si rahim ini akan berkontraksi lebih keras lagi dan lebih kencang lagi untuk meluruhkan semua darah yang ada menempel di dinding rahim. Nah, saat itu, kemungkinan besar toleransi rasa sakit teman-teman tuh sangat rendah, sehingga merasakan namanya nyeri haid, gitu. Kedua, namanya endometriosis. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, maksud endometriosis itu apa. Terus yang ketiga, radang panggul. Ya, kita pernah bahas dengan Dr. Evi, waktu itu radang panggul. Yang keempat ada adenomyosis. Ya, jadi adenomyosis itu adalah kondisi terjadi ketika lapisan permukaan rongga rahim atau endometrium gitu tumbuh di dalam dinding otot rahim, myometrium. Dalam kondisi normal, seharusnya jaringan endometrium hanya melapisi permukaan rongga rahim aja gitu ya. Nanti kita bahas lebih detail juga adenomyosis. Terus yang kelima miom dan seterusnya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Jangan lihat bunga mawarnya ya, Cin. Lihat adenomyosisnya aja gitu ya. Tadi saya mau hapus background saya nggak bisa taunya ya. Gitu. Nah, teman-teman udah lihat ya namanya adenomyosis ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Sebenarnya untuk uterus yang sehat gitu ya. Kita lihat di sini dia itu permukaannya tuh ada di sini biasanya. Ya, jadi kan kita tadi ngomongin masalah lapisan permukaan rongga rahim endometrium tumbuh di sini. Jadi kondisi normalnya sebenarnya endometrium itu hanya ada di sini. Ya. Tapi kalau itu untuk uterus atau rahim yang sehat. Nah, tapi kalau untuk yang terkena adenomyosis, nah si endometriumnya itu ada di sini, di ototnya, myometrium. Nah, di sini. Jadi otomatis ketika teman-teman menstruasi itu nyeri haidnya luar biasa karena rahim akan berkontraksi lebih dan lebih keras lagi untuk meluruhkan semua darah yang ada di uterus gitu ya teman-teman ya. Oke. Ini tadi kuliah udah banyak yang nanya ya. Teman-teman sorry banget aku akan jawab satu-satu pertanyaannya, tapi sabar ya setelah materi habis selesai. Tadi selesai kok, tenang aja gitu ya. Nah, sebenarnya gini nih, untuk miom dan kista ya. Miom dan kista ini sebenarnya saya ambil dari gejala umumnya ya, tapi terkadang banyak banget gejala yang sudah muncul dalam tubuh wanita, tapi wanita itu tidak peka. Ya, saya tidak peka dan akhirnya ketika terkena itu saat USG. Nah, sebenarnya ini adalah gejala umumnya. Ya, ini adalah ini gejala umumnya lah, guys. Gejala umumnya. Nah, gejala miom kalau umumnya adalah pendarahan menstruasi yang sangat banyak, nyeri haid yang sangat hebat, sering buang air kecil, nyeri pada panggul atau punggung bagian bawah, nyeri pada berhubungan seksual, perut yang membesar, dapat teraba berjalan pada perut. Habis itu gejala kista, mual, muntah, demam, dan pusing. Nah,
Bukan berarti gejala miom dan kista ini akan dirasakan oleh semua wanita yang terkena miom ataupun kista, ya. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau untuk kita mengetahui apakah kita terkena miom atau kista, satu, kita harus USG. Itu yang paling penting. Karena ketika USG, bukan USG transvaginal ya, tapi abdomen, jadi dia lebih terlihat di perut ya, kan ada USG ada 2 ya, transvaginal dengan perut ya, saya bilang. Nah, sebenarnya kalau misalnya teman-teman USG yang perut itu akan terlihat miom apakah kista ini. Nah, sebenarnya miom sama kista itu udah beda banget ya. Jadi miom itu sebenarnya dia jaringan yang isinya tuh daging. Jadi dia ada kantung, terus dia isinya daging. Ya, jadi jaringan parut ya saya bilang. Nah, kalau kista itu dia adalah kantung tapi isinya cairan atau gel. Nah, sebenarnya kalau untuk kista sendiri sih dia itu bisa disembuhkan kalau misalnya ukurannya kurang dari 5 cm kalau misalnya teman-teman mengonsumsi rospi. Nah, tapi kalau untuk miom ini saya harus garis bawahi bahwa rospi tidak bisa membantu untuk menyembuhkan miom, ya. Itu pun kalau misalnya kistanya di bawah 5 cm masih bisa dibantu dengan rospi, tapi kalau kistanya di atas 5 cm, saya tidak sarankan dibantu dengan rospi, harus dengan penanganan dokter. Gitu ya teman-teman ya. Saya lanjut, keputihan. Nah, ini sering banget nih, keputihan tuh sering banget. Chin, sering banget. Oke. Keputihan dibagi 2 guys, keputihan normal dan keputihan tidak normal. Nah, sebenarnya keputihan normal itu dia yang seperti saya tulis di sini berwarna bening, terus teksturnya encer gitu ya, tidak berbau dan tidak menimbulkan rasa gatal dan nyeri. Nah, sebenarnya gini, paling gampang melihat keputihan kita tidak normal dan tidak normal dan normal ada satu. Keputihan normal itu dia tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal dan tidak bertekstur. Cuma itu. Sedangkan keputihan tidak normal itu biasanya tidak bau sedap dan tidak sedap, menyengat terutama gitu ya. Terus habis itu dia berwarna kuning, kehijauan bahkan keabu-abuan ya. Habis itu biasanya bertekstur, dia bisa menggumpal, bisa cair juga gitu ya. Terus dia gatal. Itu paling terlihat itu adalah keputihan tidak normal. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk keputihan tidak normal ini bisa banget keputihan tidak normal itu bisa banget dibantu dengan rospi. Cukup sehari 2 kali setelah makan. Kalau keputihan normal Kak, sebenarnya keputihan normal is oke aja, silahkan. Nggak usah dibantu dengan rospi karena keputihan normal itu akan muncul sebelum dan sudah menstruasi. Oke, gitu. Nah, infertilitas. Ini sering banget tanyain sama sahabat Rosvi. Infertilitas ya. Jadi kalau bahasa kedokteran namanya infertilitas, kalau bahasa Jawane kemandulan ya, susah hamil ya. Bahasa Indonesia susah hamil. Nah, sebenarnya infertilitas infertilitas itu dibagi 2, primer dan sekunder ya. Jadi infertilitas primer itu dia pasangan suami istri ya yang belum pernah mengalami kehamilan sama sekali. Jadi belum pernah hamil ya. Beda dengan keguguran ya guys. Kalau udah pernah keguguran ya itu bisa disebut bukan infertilitas primer ya, tapi infertilitas sekunder. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pernah melahirkan, sudah pernah hamil gitu ya. Nah, terus susah hamil lagi, kita sebut dengan infertilitas sekunder gitu ya. Nah, sebenarnya infertilitas ini bisa jadi salah satu penyebab kenapa hormon kita nggak seimbang, yaitu namanya PCOS. Nah, jadi memang PCOS ini bisa, kalau misalnya PCOS udah kronis, dia bisa menyebabkan infertilitas. Tapi sebenarnya PCOS bisa disembuhin. Oke? Nah, sebenarnya apa sih namanya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome? Ya, jadi dia adalah gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur, terus penderita PCOS yang mengalami gangguan menstruasi, dan memiliki kadar hormon maskulin atau hormon androgen yang berlebih. Nah, biasanya sih hormon androgen yang berlebih pada penderita PCOS dapat mengakibatkan ovarium atau indung telur memproduksi banyak kantong-kantong berisi cairan, sehingga sel telur yang tidak berkembang dengan baik
dan gagal dilepaskan secara teratur. Jadi istilahnya sel telurnya kecil-kecil. Itu menjadi salah satu bisa disebut pertanda bahwa terkena PCOS. Oke, gejala PCOS. Gejala PCOS itu paling sering ada gangguan menstruasi ya. Jadi untuk penderita PCOS biasanya dalam setahun itu cuma 8-9 kali dia haid. Nah, harusnya kan 12 kali ya kalau untuk yang tidak terkena PCOS gitu. Nah, terus bisa juga antar haidnya itu kurang dari 21 hari atau lebih dari 35 hari. Gitu. Jadi darah menstruasinya tuh bisa mengalir dengan deras sekali kayak sungai gitu ya. Kayak sungai. Habis itu yang kedua adalah hormon androgen. Jadi hormon androgennya meningkat, otomatis nanti gejala fisiknya terlihat seperti pria. Kayak gimana tuh? Ya tumbuh rambut di wajah, habis itu di tubuh gitu ya. Terus munculnya jerawat yang sangat parah, habis itu kebotakan juga gitu. Nah, yang ketiga terlihat namanya kista ovarium. Nah, biasanya kalau terlihat kista ovarium itu setelah kita USG ya teman-teman ya. Baru bisa terlihat bahwa ini kayaknya kena PCOS gitu. Nah, terus yang terakhir adalah warna kulit menjadi gelap. Jadi memang ada beberapa tubuh penderita PCOS bisa menjadi lebih gelap, terutama di daerah lipatan, yaitu lipatan leher, selangkangan, dan bagian bawah payudara. Oke, saya bilang ini adalah cara merawat organ kewanitaan secara umum ya. Jadi teman-teman juga harus penting banget bahwa tahu cara merawat organ kewanitaan. Yang pertama adalah membasuh vagina secara rutin atau misfi. Yang pasti harus membersihkannya dari depan ke belakang, bukan belakang ke depan ya. Terus yang kedua, saya akan menjaga keseimbangan pH alami vagina atau misfi, yaitu 3,5 sampai 4,5. Yang selanjutnya adalah membersihkan vagina saat menstruasi, itu sangat betul, jangan pernah tidak dibersihkan ya. Habis itu gunakanlah pakaian dalam yang tepat, yang berbahan dasar katun, yang menyerap keringat. Dan terakhir adalah mencukur bulu kemaluan seperlunya, jangan dibotakin. Oke, jangan dibotakin ya, gitu. Oke, ini dari sosial media Rospi, teman-teman sudah pasti udah tahu ya website, IG, forum diskusi FB-nya, fanpage-nya, channel YouTube-nya, Spotify. Teman-teman harus tahu loh, kita punya Spotify. Teman-teman yang sering dengerin musik, silakan bisa banget ikuti Spotify Rospi Official. Di situ banyak banget suara Eke, suara Eke yang mungkin agak berbeda ya. Kalau misalnya antara diedit dengan suara doang, dengan muka tuh sangat berbeda gitu ya. Bisa dari TikTok juga, ada Line juga. Oke. Oke, thank you semuanya buat teman-teman. Sudah selesai materi pagi hari ini kita, ya. Yang pasti, ya ampun. Yang pasti, nah, karena kata materi pagi hari udah selesai, kita akan membuka untuk sesi tanya jawab yang pasti. Dan tadi saya sudah lihat banyak banget pertanyaan yang masuk ke live pagi hari ini. Saya akan baca satu-satu. Dan silakan teman-teman nanti kalau misalnya pertanyaan belum terjawab, silakan bisa ditulis ulang lagi ya. Karena memang aku harus bilang, lihat nih, banyak sekali guys, gitu ya. Jadi saya harus satu persatu membacanya, oke? Saya jawab pertanyaan dari siapa nih? Oke, Kak Diah Sari. Kak, keputihan kental itu normal kah? Terus sakit telapak kaki itu bisakah menyebabkan nggak bisa hamil? Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk menyebab nggak bisa hamil itu ada banyak penyebabnya. Bukan berarti sakit telapak kaki itu menjadi pertanda bahwa nggak susah hamil ya. Tapi sakit telapak kaki itu menjadi salah satu tanda bahwa obesitas ya. Kalau obesitas memang menjadi salah satu kesulitan untuk para wanita menjadi lagi para wanita untuk hamil. Nah, buat teman-teman yang lagi program hamil, saya sarankan untuk dicek berat badannya dan tinggi badannya harus seimbang ya, jangan sampai obesitas. Karena obesitas itu menjadi salah satu faktor terjadinya namanya PCOS. Oke. Terus kalau misalnya masalah keputihan yang kental, saya perlu tahu keputihannya itu apakah dia berwarna, habis itu berbau dan bertekstur, yang pasti bertekstur kental ya, dan gatel nggak? Kalau gatel,
berwarna dan berbau, berarti dia kebetulan tidak normal. Nah, ini bisa menjadi salah satu petanda bahwa susah hamil juga. Nah, buat teman-teman yang keputihan tidak normal, silakan konsumsi rospi sehari 2 kali setelah makan. Terus habis itu kita sembuhin dulu keputihannya, baru ke program hamilnya. Oke, gitu ya. Ini korban rospi nih gue. Saya lanjut ya. Dari Kak Nur Atifah. Pagi Kak Nisa mau tanya. Oke, boleh. Boleh kok. Pas tanggal 16 Maret aku mulai haid, tapi darah yang keluar tuh sedikit dan berbau. Tapi aku mundurkan suntik KB ku. Setelah 1 minggu kemudian darah haid aku banyak banget sampai sekarang. Apakah itu juga pengaruh dari salah satu ketidaksimpanan hormonal? Oke. Ini udah ketahuan sih. Sebenarnya gini, buat KB, semua KB itu bagus. Semua KB itu bagus. Saya bilang bukan berarti KB A, B, C, D itu tidak bagus. Saya bilang semua KB bagus ya teman-teman ya. Tetapi semua tergantung terhadap kondisi penerimaan tubuh masing-masing. Ada orang, misalnya kita punya bukan konsumsi pasien 2 ya. Satu pasien A dan B. Dia pakai KB suntik 2 sama-sama. Tapi yang satunya dia siklus menstruasi nggak teratur, dan sedangkan yang satunya yang B ini siklus menstruasi teratur. Nah, berarti memang kondisi tubuh penerimaannya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya Kak Nur Atifah ini tiba-tiba menstruasinya banyak banget ya setelah suntik KB, itu wajar banget karena hormonnya dibuat nggak seimbang oleh suntik KB-nya itu. Ya, karena kan KB suntik itu kan KB hormonal ya, jadi dia menaikkan progesteron, dia menurunkan estrogen gitu ya. Jadi wajar banget. Nah, saran aku sih nanti kalau misalnya udah selesai menstruasi gitu ya, coba konsumsi rosvi setelah makan. Oke? Gitu. Lanjut. Yang jelas ya. Kak Siti nih. Kak, apakah rosvi bisa menyembuhkan rasa sakit saat haid dan dikonsumsinya berapa hari sebelum datang haid? Oh, oke. Jadi gini, merasakan rasa sakit saat menstruasi itu ada beberapa penyebab yang seperti tadi saya bilang, ada rasa toleransi yang kecil atau rendah gitu, ada endometriosis, ada radang panggul gitu ya, ada adenomyosis, dan yang terakhir paling sering terus dirasakan adalah bisa aja endometriumnya itu yang tadi saya sampaikan itu. Nah, kalau kondisinya memang rasa sakit saat menstruasi dan udah konsumsi rosvi sebelum menstruasi dan masih merasakan sakit, berarti bukan batas toleransinya rendah, tapi pasti ada keluhan sesuatu yang terjadi di dalam rahim Kak Siti. Nah, penting banget buat Kak Siti nanti kalau dicoba dulu nih konsumsi rosvi sebelum menstruasi sehari 2 kali selama 1 minggu sebelum menstruasi, kalau menstruasinya teratur ya. Misalkan konsumsi rosvi sehari 2 kali, terus dilihat. Kalau misalnya selama menstruasi itu masih rasa sakit, berarti bukan batas toleransi Kak Siti yang rendah. Pasti ada keluhan lainnya. Silakan segera ke dokter untuk dicek. Oke, gitu. Saya lanjut. Wait. Oke, buat teman-teman yang udah testimoni, thank you so much ya. Aku cuma bilang thank you so much ya. Aku nggak bisa baca satu-satu karena ada pertanyaan sangat banyak masuk. Tadi kayaknya ada yang masuk deh. Sebentar. Saya banyak banget. Sebentar. Tadi itu banyak banget yang masuk, cuma kan, ini ada, Kak Yanti Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Mau tanya, Kak, apakah menstruasi dan lancar itu menunjukkan ada masalah kesehatan? Nggak semua. Nggak semua. Kalau misalnya Kakak menggunakan KB, terutama KB hormonal, terus tiba-tiba siklus menstruasinya berkepanjangan, ya itu sangat wajar, karena memang kondisi pemakaian setelah penggunaan KB. Tetapi kalau misalnya tidak menggunakan KB dan tiba-tiba siklus menstruasinya berkepanjangan lebih dari misalnya seminggu, 2 minggu gitu, mungkin ada kondisi atau masalah tertentu, tapi saya tidak bisa bilang itu apakah A, B, C penyakitnya tidak gitu ya, tapi kita perlu lihat dulu,
Coba Kak Yanti Mulyono konsumsi Rospi dulu sehari 2 kali ya ketika siklus menstruasi berhenti dan kita lihat bulan berikutnya. Kalau bulan berikutnya masih menstruasi yang sangat banyak, coba silakan periksa ke dokter ya. Karena di sini Rospi tidak bisa mendiagnosis penyakit tertentu ya. Jadi kita nggak bisa mengambil misalnya Kakak Yanti kena ini A, B, C, nggak bisa. Karena kita harus lihat dulu dari USG-nya, habis itu dari tes labnya juga dan segala macamnya. Gitu ya Kak Yanti ya. Kita lihat dulu 1 bulan ini sel konsumsi Rospi ketika siklus menstruasinya berhenti, kita lihat bulan depan. Oke, gitu. Saya lanjut, bentar. Oke, ada Kak Anissa nih. Saya dari dulu sampai sekarang kalau mau head nyeri terus, payudara juga sakit. Silakan konsumsi Rospi sehari 2 kali setelah makan. Kalau bisa seminggu sebelum mau menstruasi minum Rospi ya. Wajar kalau payudara sakit ya, karena lagi mau menstruasi gitu. Lanjut, pasti itu karena hormonal juga. Thank you teman-teman yang udah testimoni. Oh iya, aku juga nyiapin 10 door prize. Teman-teman tahu nggak sih? Aku udah nyiapin 10 door prize, guys. Untuk 10 pemenang, nanti yang pertama adalah testimoni ya. Testimoni aku siapkan 5 ya, 5 pemenang. Terus 3 share terbanyak, yang pasti 3 gitu ya. Terus yang terakhir adalah 2 untuk pertanyaan terbaik. Gitu. Mau tanya Kak, hadiahnya apa? Rahasia dong. Oke. Ada Kak Yanti nih, Kak boleh jelaskan alasan terpenting menjaga area kewanitaan? Terima kasih. Oke, gini, alasan terpenting kenapa kita harus menjaga area kewanitaan. Simple, menjauhi terjadinya munculnya keluhan-keluhan yang tidak kita inginkan. Cuma itu alasan yang paling mendasar. Kenapa? Karena namanya kista, miom, habis itu keputihan, terus apa lagi ya? Biasanya yang adenomyosis, endometrium, itu kita nggak pernah tahu munculnya kapan. Karena namanya MISFI itu kan dalam guys, ya dia nggak di luar, nggak terlihat ya, kecuali kita yang melihat sendiri gitu ya. Dia nggak terlihat sama sekali. Nah, tiba-tiba muncul aja keluhannya. Ya udah, biasanya kalau udah muncul keluhan tuh udah panik, para wanita tuh udah panik, terus gimana caranya buat nyembuhinnya. Nah, kita di sini sebagai wanita sebelum terkena keluhan tersebut, silahkan teman-teman juga harus menjaga, terus habis itu mencegah terjadinya keluhan sesuatu apapun di daerah MISFI-nya gitu loh. Dan paling penting itu kenapa saya bilang Rospi sangat aman dikonsumsi buat teman-teman yang nggak punya keluhan juga gitu ya, karena kita kalau bisa mencegah terjadinya keluhan-keluhan tersebut. Kalau sudah terkena, kita harus obati, lebih mahal lagi guys, gitu ya. Kalau tanya, gimana sih Kak cara konsumsinya Rospi buat kita, mencegah terjadinya sesuatu, keluhan tersebut, misalnya kista atau miom gitu. Sebenarnya sih gampang, cukup 1 box untuk 1 bulan, silakan dibagi seperti apapun. Maaf, dibagi di hari apapun terserah, tapi cukup 1 box untuk 1 bulan, udah. Itu cara kalian mencegah terjadinya keluhan kewanitaan yang nggak pengen kalian alami, gitu ya. Apalagi kalau misalnya kayak kista miom itu harus dioperasi, kalau misalnya sudah besar. Gitu. Oke, Kak Ratnasari nih, Kak mau tanya siklus normal haid itu seperti apa ya? Terima kasih. Oke, siklus normal haid itu yang normal ya, siklus haid normal itu hanya 28 hari dalam 1 bulan. Jadi setiap bulannya teman-teman akan mengalami siklus menstruasi 2-7 hari ya. Kadang orang berbeda-beda, jangan pernah disamakan antara A, B, C, dan D. Aku, kamu, dan dia ya. Kayak di sinetron sih gitu ya. Jadi jangan pernah disamakan, ada yang siklus menstruasi cuma 4 hari, ada yang 5 hari dan 7 hari gitu ya. Itu yang normal. 2-7 hari. Nah, dan itu bisa berlaku setiap bulannya dan itu akan terulang kembali 28 hari kemudian gitu. Itu yang normal ya, gitu. Oke, lanjut dari Kak Evi Mulyanti nih. Kak mau nanya dong, apakah Rospi bisa membersihkan kandungan? Maaf, orangnya habis keguguran. Terima kasih Kak untuk jawabnya. Nggak bisa. Ini harus aku garis bawahi, guys. Rospi itu tidak bisa untuk membersihkan kandungan. Kalau misalnya teman-teman keguguran, silakan kuretase.
atau segera ke dokter untuk mendapatkan penanganan untuk meluruhkan janinnya. Teman-teman harus tahu, kuretase itu ada 2 model ya, ada yang menggunakan obat, ada yang menggunakan dengan kuretase itu, dengan dibuka pakai congkak bebek dan segala macam. Saya nggak mau menjelaskan, nanti teman-teman jadi takut gitu ya. Jadi, sebenarnya setelah kuretase, atau diminumkan obat oleh dokter itu biasanya sih sudah bersih, ya biasanya sudah bersih dan biasanya sih setelah itu akan disuruh di-USG sama dokternya, kira-kira hamil udah bersih apa belum. Kalau udah bersih ya udah gitu loh, tapi bukan berarti ketika teman-teman itu, "Aku takut kuret, aku takut ini," dan akhirnya nggak mau kuretase dan dengan cara minum Rospi, nggak bisa. Rospi sama sekali nggak bisa buat untuk menggugurkan atau untuk, membersihkan rahimnya. Tapi kalau untuk mengembalikan siklus menstruasi kembali setelah keguguran sangat bisa. Karena biasanya perempuan-perempuan yang keguguran ya, itu siklus menstruasinya nggak teratur setelah itu. Nah, Rosmi ini bisa, karena hormon HCG-nya itu masih tinggi biasanya untuk orang-orang yang habis keguguran. Nah, kalau misalnya habis keguguran minum Rospi, dia bisa menurunkan hormon HCG, tapi bisa menaikkan hormon progesteron dan estrogennya, sehingga siklus menstruasi kembali normal, sehingga jadi program hamil lagi, gitu. Gitu ya. Oke, aku lanjut. Gitu ya. Oke, Kak Nur Latifah sudah aku jawab. Kak Yanti mulai dulu aku jawab. Oke, ada Kak Yulianasa nih. Assalamualaikum Kak Nurul, selamat siang. Mau tanya Kak, kenapa ya kalau setelah hubungan badan saya besoknya langsung haid? Solusinya dong Kak, terima kasih. Dan Rospi boleh dikonsumsi mulai umur berapa ya Kak? Aku jawab yang pertanyaan kedua. Rospi boleh dikonsumsi mulai dari umur 15 tahun atau di saat dia sudah menstruasi. Itu boleh banget. Dan pertanyaan pertama, kenapa setelah berhubungan badan besoknya langsung haid? Oh gini, saya perlu tahu, apakah siapa nih Kak Yulianasa menggunakan AB atau enggak? Itu yang pasti, pertama. Kedua, apakah ketika tidak menggunakan AB, setelah berhubungan yang pastinya selalu mengeluarkan darah. Nah, kalau memang setelah berhubungan dan selalu setelah berhubungan badan itu mengeluarkan darah, saran saya sih harus ke dokter atau lab untuk di pap smear. Ya, gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Terus saya bilang kalau misalnya, "Aduh Kak, takut pap smear." Pap smear itu apaan ya? Nggak perlu takut. Pap smear itu adalah, cara pencegahan kita untuk dicek apakah kita memiliki kanker serviks atau enggak gitu ya. Bukan berarti siapa namanya, Kak Yulianasa itu kena kanker serviks, bukan ya, bukan berarti seperti itu. Orang yang nggak kena kanker serviks pun mereka melakukan pap smear untuk mengecek gitu loh, apakah memang, eee, kita bilang apa ya, bukan zat ya, aku bilang sel-sel yang normal itu apakah menjadi abnormal, itu aja sih, gitu. Nggak perlu takut ya. Oke, ada Kak Niha Aya. Assalamualaikum Kak Nurul cantik, ada pertanyaan nih, kebanyakan ibu hamil mengalami keputihan yang lumayan banyak, sedangkan Rospi nggak boleh dikonsumsi ibu hamil, bagaimana solusinya? Ibu hamil, ibu hamil nih ya. Ibu hamil memang pasti akan keputihan, apalagi trimester 2 ya, dia akan mengeluarkan cairan yang sangat banyak ya. Dan itu sangat wajar sebenarnya, asalkan keputihannya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak bertekstur ya, dan tidak gatal. It's okay sebenarnya ya. Nah, biasanya sih kalau misalnya teman-teman sudah nggak nyaman dengan kondisi keputihannya ya, boleh banget silakan ke dokter untuk mendapat penanganan dari dokter lah atau Bu Bidan ya. Biasanya akan dapat penanganan, yaitu berupa kayak obat untuk dimasukkan ke dalam MISP-nya. Nah, cuma kalau misalnya teman-teman saat hamil mau minum Rospi buat keputihan hilang, jangan. Jangan ya, jangan ya, oke. Gitu ya, Kak Niha ya. Wajar kok ibu hamil itu keputihan, sangat wajar. Aku keputihan terus kok, bahkan basah sampai basah, itu wajar banget. Tapi asalkan tidak berwarna, tidak berbau, tidak gatal, dan tidak bertekstur, itu aja. Oke.
Ada Kak Anissa nih, mau nanya dong, kalau lagi hamil terus misfinya sering gatal bagaimana ya? Kalau misfinya sering gatal saat hamil, saran saya sih harus ke dokter segera ya, karena berarti memang itu ada jamur di misfinya saat hamil dan itu bisa pertanda menjadi keputihan yang tidak normal. Nah, saran aku sih segera ke dokter buat dapat penanganan tertentu dari dokter untuk menyembuhkan rasa gatalnya, terutama nanti biasanya sih dikasih obat segini. Padahal dimasukkan ke misfinya gitu. Nggak apa-apa kok, nggak sakit kok, tenang aja. Ada Kak Leli Indrani, Kak Nurul Nisa cantik fresh banget. Oke, baik. Wih, ya ampun, baik banget sih teman-teman nih semuanya. Ada Kak Fani, stokis nasi Singaraja. Kak Nisa, kalau untuk infeksi saluran kencing bisa dibantu dengan Rosvi nggak ya Kak? Nggak bisa. Kalau misalnya dia ISK, infeksi saluran kencing tetap harus dengan penanganan dokter. Ya, akan dapat obat dari dokter yaitu antibiotik. Gitu ya. Lanjut, ada Kak Aska Fanmaza. Kak, bagaimana cara mengatasi haid dengan darah kering? Hah? Apakah hanya bisa mengonsumsi Rosvi? Kak Aska Fanmaza, saya agak bingung sih mengatasi haid dengan darah kering. Saya agak bingung, maksudnya kayak gimana? Apakah haidnya itu berwarna yang tidak sepertinya atau bagaimana? Saya nggak ngerti ya. Gitu. Coba dijelaskan kembali, oke? Gitu ya. Nita Setiawati, suami yang sering begadang apakah bisa jadi salah satu penyebab promil kurang efektif tidak berhasil, Kak? Gini, suami yang suka begadang apakah menjadi salah satu penyebab apa nih? Penyebab promil kurang efektif dan tidak berhasil. Tidak menjadi salah satu penyebab, ya. Laki-laki akan terhitung istilahnya apa ya? Laki-laki itu akan terhitung dibilang infertilitas ketika spermanya kurang dari 40-60% atau dibilang kurang dari 40%. Hanya aktifnya mungkin sekitar 10-20 itu dibilang infertilitas untuk laki-laki ya. Berarti memang spermanya itu kurang bagus gitu ya. Kita bilang kurang bagus ya. Nah, biasanya sih penyebab sperma yang kurang bagus itu bukan cuma begadang aja. Satu, karena rokok. Ya. Jadi teman-teman harus tahu, rokok itu sangat mempengaruhi masalah sperma menjadi turun kualitasnya. Kedua, pola gaya hidup dari sehat. Suka minum kafein yang tinggi, terus banyak lagi. Terus habis itu gendutan itu juga bisa. Terus selanjutnya paling sering itu tidak olahraga. Dan pola makan yang tidak sehat. Itu yang paling sering. Gitu ya. Jadi kurang efektif tidak berhasil, begadang bisa ya bisa enggak, saya bilang gitu. Ya. Oke, ada Kak Eci di Facebook, buset. Pertanyaan banyak banget nih. Kak, mau tanya, ada teman yang menset 3 mingguan lebih. Ada selang waktu buat flek juga dalam menstruasi tersebut. Dan tidak mens dalam 2 bulan. Sudah ke dokter disuntik hormon tapi tidak ada perubahan, malah badan makin melar. Oh, oke, I know, dan saya paham. Kiranya ada faktor pengganti Kak tersebut, faktor pencetus haid sampai dengan waktu yang lama itu adakah Kak? Adakah Kak? Oh, kiranya kalau temanku minum Rosvi boleh Kak dalam kondisi flek karena haidnya belum tahu kapan berhentinya, mohon infonya. Oke, Kak Eci di Facebook. Kalau misalnya temannya menstruasi 3 mingguan lebih, ada salah satu penyebab yaitu obesitas juga bisa. Kalau dia terlalu berat dan apa namanya itu tinggi badan juga nggak seimbang, ya bisa aja menjadi salah satu faktor hormon tidak seimbang. Akhirnya siklus menstruasinya berkepanjangan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya disuntik hormon sama dokter malah badan makin melar, wajar. Memang namanya suntik KB bisa membuat badan semakin besar. Terus ada faktor genetik, bisa juga bisa enggak gitu ya. Dan faktor pencetus haid sama dengan waktu yang lama itu apakah ya Kak? Ya tadi aku bilang, karena ketidakseimbangan hormonal. Terus habis itu, bolehkah temanku minum Rosvi Kak saat kondisi flek karena haidnya belum tahu kapan berhentinya? Boleh. Rosvi boleh banget dikonsumsi saat flek, tapi dengan kondisi namanya spotting. Spotting itu adalah keluarnya flek berwarna coklat dan hanya 1 tetes. Silakan boleh dikonsumsi Rosvinya. Tapi ketika tiba-tiba siklus menstruasinya kembali deras, ya stop minum Rosvinya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Gitu ya Kak Eci di Facebook.
Sari nih. Kak, kalau keluhan keputihan ini seringkali tiap hari ada keputihan, tapi keputihan kadang normal, kadang enggak. Misal seminggu pertama normal, seminggu kedua enggak normal, seminggu ketiga normal, itu gimana ya, Kak? Konsumsi rospi sehari 2 kali setelah makan ya, kalau keputihan enggak normal, gitu Kak Anasari ya. Kuncinya cuma di situ. Biasanya sih karena, apa namanya, merawat misfinya kurang baik aja sih, gitu. Membersihkan misfinya juga kurang baik, gitu. Oke, saya jawab pertanyaan dari Kak Alkafin Nur Hidayah. Kak mau tanya nih, temanku sudah 10 bulan menikah, sebelumnya menikah memang pernah keputihan, tapi setelah menikah katanya sering keputihan bening, agak deras dan gatal. Oke. Apakah itu normal? Habis itu saya sarankan rospi setelah 2 supaya segera hamil, Kak. Oke, aku jawab ya, Kak Alkafin Nur Hidayah. 1. Cara mengatasi solusi supaya segera hamil. Pertama, silakan konsumsi rospi sehari tiap hari, ya, itu. Kedua, silakan hitung masa, siklus menstruasinya, ya, jadi masa ovulasinya. Ketika siklus menstruasi itu normal ya, atau tiap bulannya, itu kita bisa menghitung masa suburnya, ya. Masa subur itu muncul, 2 minggu sebelum sudah menstruasi, 2 minggu sebelum menstruasi, itulah masa subur kita. Nah, itu kedua. Ketiga, silakan berhubungan badan saat masa subur, boleh. Terus keempat, silakan juga berhubungan badan, tidak saat masa subur ya. Kelima, silakan banget berhubungan badan seminggu maksimal 4 kali, minimal 2 kali, jangan tiap hari. Itu membuat Anda gagal. Buat Anda gagal selama, program hamil Anda. Yang keenam, silakan ini tips dari aku ya, silakan teman-teman, kalau bisa suami ke pola gaya hidup yang sehat, istri juga ke pola gaya hidup yang sehat. Terus yang ketujuh, setelah berhubungan badan ya, silahkan yang perempuan silahkan agak sedikit sujud, tahu kan ya, posisi sujud gitu ya, sekitar 5-10 menit, udah cukup. Dan dicoba, oke? Gitu. Kalau misalnya, sudah dilakukan tadi tips and trik dari saya gitu ya, setelah 1 tahun belum dapat karunia anak, silahkan periksa ke dokter untuk dicek kualitas sperma dan kualitas sel telurnya. Apakah yang bermasalah yang perempuan atau laki-lakinya? Mungkin aja yang bermasalah bisa juga laki-lakinya. Gitu ya Kak Alkafi ya. Ada Kak Heni Kurniati. Manisa mau tanya, kalau orang udah pernah hamil terus mau hamil lagi susah dan kalau saat haid suka deras banget dan lama sembuhnya malah kadang 2 minggu sekali sudah haid. Apa itu juga terkena PCOS? Nggak mesti sih. Saya bilang itu infertilitas sekunder ya, Kak Heni Kurniati yang seperti tadi saya sampaikan. Dan mungkin aja itu karena hormonnya nggak seimbang. Coba deh konsumsi rospi sehari 2 kali setelah makan untuk menyeimbangkan hormonnya. Karena saya lihat ini kalau haid deras banget dan lama sembuhnya. Bahkan kadang sampai 2 minggu. Berarti hormonnya nggak seimbang. Mungkin karena berat badan dan tinggi badan nggak seimbang, obesitas mungkin, atau pola gaya hidup yang tidak sehat juga bisa. Gitu ya. Oke Kak Neng Nayah nih, Kak Nisa mau tanya, apa rospi bisa membantu untuk menguatkan rahim untuk yang kandungannya lemah dan selalu terjadi keguguran agar bisa menjaga si rahim dalam bakteri-bakteri jahat dan penyebab lainnya Kak? Oke. Ketika teman-teman mengalami guguran, itu bukan berarti kandungannya lemah. Ya, bisa berarti karena memang pembuahannya tidak bagus, jadi, terjadi namanya salah satu kromosomnya tidak bagus. Jadi itulah salah satu penyebab terjadi keguguran di bawah 3 bulan atau trimester pertama. Nah, kondisi ini, sebenarnya bisa banget, dibantu dengan rospi ketika mau program hamil biar ketika teman-teman melakukan hubungan seksual, sel telur yang di buah itu memiliki kromosom-kromosom yang sangat bagus, itu. Kedua, karena dari kancing Fatimahnya rospi itu. Terus yang kedua, kalau misalnya menguatkan rahim nggak bisa, rospi sama sekali bukan untuk menguatkan rahim, ya, atau menguatkan kandungan. Nah, saran aku sih, kalau misalnya untuk menguatkan rahim ada obat tertentu dari dokter, yang memang untuk menguatkan rahimnya. Saya pernah diberikan, aku lupa namanya apa ya, waktu itu, salah satu tapi agak mahal memang untuk penguat kandungan dan itu
hanya bisa dapat kita beli dari resep dokter. Gitu ya Kak Neng Nayah ya. Oke, habis itu ada Kak Niswatun Hasanah nih. Mau tanya Kak, obesitas menyebabkan sulit hamil. Gimana dengan konsumenku yang gara-gara program hamil sekarang berat badannya naik karena pengaruh obat yang dikonsumsi sampai sekarang belum hamil. Hasil tes suami istri normal. Solusinya kira-kira gimana ya Kak? Oke, saya perlu tahu ya, program hamilnya itu apa? Kak Niswatun Hasanah. Saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu lebih detailnya program hamilnya itu apa dari dokter dan itu mendapatkan apa aja. Gitu ya. Kak Yuliana Sanika, kalau awal konsumsi rospi biasanya apa yang dirasakan ya Kak? Teman-teman silakan yang bisa jawab pertanyaan saya. Pertanyaan dari Kak Yuliana Sa gitu ya. Karena kalau yang dirasakan konsumsi rospi biasanya awal ya keluhannya udah selesai aja kalau aku loh ya biasanya. Tapi kalau tahu teman-teman yang lain karena setiap kondisi wanita kan berbeda-beda. Gitu. Habis itu aku lanjut dari Kak Ayon Rofi. Assalamualaikum Kak, mau tanya. Teman saya nggak pernah haid selama 6 bulan dan setelah diperiksa kena kista. Oke, saya paham. Tapi sama dokternya cuma dikasih obat KB. Setelah minum obat KB itu keluar bercak-bercak kayak haid. Itu perutnya sakit, keluarnya sedikit-sedikit sana. Gimana Kak? Nggak apa-apa. Jadi gini, kista itu kan muncul karena hormon yang nggak seimbang. Kalau misalnya dokter itu ngasih obat KB, itu memang dia untuk penyeimbang hormonnya. Nah, saran aku sih kalau misalnya keluar bercak-bercak kayak haid itu terus perutnya sakit, keluarnya sedikit-sedikit, coba dilihat selama 1 bulan kemudian. Nanti kalau 1 bulan kemudian itu masih kayak gitu terus dan sakit, silakan bisa ke dokter untuk cek kembali. Gitu ya, karena nggak bisa kita bandingin sama rospi, karena kalau rospi dibantu dengan obat KB nanti, rospi bisa rusak karena kok KB-nya itu, obat KB yang diminum gitu ya. Manfaatnya maksudnya. Habis itu dari Kak Sri Mumpuni. Dwi Dewi Nugraheni. Assalamualaikum Kak, mau tanya, saya pil KB baru berapa bulan? Oke, biasanya kalau pil KB siklus menstruasi normal Kak, tapi kok saya menstruasi 2 bulan sekali, darah menstruasi yang keluar juga agak banyak. Nggak, dan agak lama menstruasinya kurang lebih 8 hari. Kalau seperti itu juga disebut ketidaksembuh hormon bukan ya? Tidak sembuh hormon bukan ya sih Kak? Seperti yang tadi aku bilang ya Kak, si Mumpuni Dewi Nugraha ini, semua KB itu bagus, cuma setiap kondisi wanita itu kan berbeda-beda ya. Jadi bagaimana dia penerimaan tubuhnya itu apakah sama dengan wanita yang A, B, C, dan D. Mungkin penerimaan dari kondisi tubuhnya Kak Si Mumpuni ini agak sedikit bertolak belakang ya. Jadi saran aku sih bukan disebut ketidakseimbangan hormonal ya, bisa banget silakan konsumsi rospi sehari 2 kali setelah makan. Oke, gitu. Habis itu udah Kak Dekcut Atikah Acuit Scoopy. Wow, Anda punya motor Scoopy? Oke, saya mau tanya Mbak, apa nih? Jika menstruasi lebih dari 15 hari, apakah masih dikatakan normal? Darah mensnya berwarna merah kehitaman padahal sudah 5 hari. Saya bilang sih nggak normal ya. Silakan konsumsi rospi sehari 2 kali setelah makan setelah selesai menstruasi. Gitu ya Kak Dekcut Atikah. Ada Kak Bunda Tati Sugiyarti mau nanya apakah rospi bisa mengobati sakit yang lagi haid. Jadi haid maksudnya saat menstruasi ya. Ya bisa banget, tapi konsumsi rospi bukan pada saat haid, tapi saat setelah selesai haid atau seminggu sebelum haid gitu ya. Oke. Kak Yanti Mulyono, Kak, apa penyebab organ intim sering gatal, bau, tidak sedap, dan bagaimana solusi yang tepat? Itu biasanya organ intim kalau mengalami gatal, bau, tidak sedap itu bisa karena jamur ya. Kondisi seperti ini saran saya tetap konsumsi rospi sehari 2 kali setelah makan. Oke, gitu ya. Solusi yang tepat paling itu. Oke, Kak Nayana udah kujawab tadi ya. Kak Nur Atifah nih, oh ya Kak, satu lagi, kalau konsumsi rospi nanti apakah tidak mempengaruhi suntik hormonal ya Kak? Jadi gini, ini yang harus aku garis bawahi buat teman-teman yang menggunakan KB ya. Jadi gini teman-teman, ketika teman-teman menggunakan KB, termasuk hormonal ya, gitu, itu masih ada potensi kebobolannya.
Jadi masih ada potensi kebobolan terjadinya kehamilan ketika penggunaan KB. Nah, ketika teman-teman mengonsumsi rosmi dan menggunakan KB, bukan berarti rosmi merusak kinerja si KB. Enggak, sama sekali. Tetapi rosmi ini hanya membantu untuk menyeimbangkan hormonalnya ketika penggunaan KB. Nah, tiba-tiba kalau misalnya teman-teman jedul nih, jedul ya, terus istilahnya kebobolan gitu ya. Ya itu bukan karena rosminya, tapi karena juga masih ada potensi KB kebobolannya, gitu ya. Jadi bukan karena rosminya. Gitu ya Kak Nur Atifah ya. Ada Kak Rohma Ari. Assalamualaikum Kak, mau tanya dulu, kalau saya menstruasi itu normal 6-7 hari, tapi berapa bulan ini kalau menstruasinya 2 hari 1 malam. Itu pun tadi lancar dan sedikit-sedikit, apakah itu akibat hormon yang kurang baik, sudah konsumsi rosmi dan pakai NCEK juga. Sebenarnya sih kalau 2 hari 1 malam nggak ada masalah sih, tapi kok lancar darahnya dikit-dikit aja, kemungkinan besar karena mungkin bukan karena rosmi atau produk lainnya, tetapi karena hormon yang nggak seimbang. Saya perlu tahu Kak Rohma Ari, apakah Kak Rohma Ari sudah melakukan pola gaya hidup yang sehat, memanajemen stres yang dengan baik gitu ya? Karena kalau misalnya, saya gini lah, teman-teman minum obat, tapi teman-teman lakukan, jadi teman-teman sakit flu nih ya, udah minum obat flu nih, tapi teman-teman juga masih minum es, masih minum yang dingin-dingin sehingga flu-nya nggak sembuh-sembuh. Nah, sama halnya dengan hormon seimbang gitu ya. Teman-teman udah minum Rosvi nih, teman-teman udah minum pakai produk lainnya gitu ya. Tapi teman-teman juga masih stres, masih makan makanan instan, masih yang melakukan yang tidak harus dilakukan. Ya sama aja, pasti nggak akan sembuh-sembuh gitu. Nah, silahkan coba teman-teman sambil ngonsumsi rospi yang mengembalikan pola gaya hidup yang sehat juga, gitu ya. Kak Lehi Rahayu. Assalamualaikum Kak, saya habis melahirkan umur baby 5 bulan dan saya KB 3 bulan tapi tidak halangan. Apakah saya boleh konsumsi rospi? Bisa banget. Silakan konsumsi rospi sehari 1 kali aja atau setengah saset ya, sekali sehari setengah saset aja ya, gitu. Oke, aku lanjut. Oke, ada Kak Ade Dwi nih. Saya punya masa keputihan banyak banget Kak, sampai kayak bubur berbau dan gatal. Saya udah konsumsi rospi hampir 3 box dan pakai produk lainnya masih aja banyak kan sampai sekarang saya belum hamil. Apakah saya ada masalah? Coba pakai salah satu dulu ya Kak Ade Dwi. Satu dulu ya. Silakan konsumsi rospi sehari 2 kali setelah makan, nanti kalau mau pakai produk lain setelah sembuh baru boleh. Terus kalau bisa silakan miswinya dibersihkan dari depan ke belakang. Itu yang pertama. Kedua, silakan sering gonta-ganti celana dalam, pakaian dalam ya yang berbahan dasar katun ya. Saya tahu sekarang celana dalam berbagai bentuk dan berbagai bahan ya. Tapi kita pilih yang katun aja gitu ya. Terus habis itu kalau bisa kurang-kurangi penggunaan sabun-sabun yang tidak memiliki pH. Itu paling penting ya. Gitu. Oke. Lanjut Kak Neng ya. Oh, udah. Ada Kak Trisi nih, Kak, gimana caranya mengatasi bau tak sedap ya? Ini banyak tanya ke aku. Konsumsi rospi sehari 2 kali setelah makan selesai. Oke. Ada Kak Lopinasa nih, Kak melahirkan sudah 4 tahun lalu, kadang masih nyeri bekas jahitan terlalu banyaknya. Lahirnya normal. Apakah bisa konsumsi rospi? Bisa, sehari 2 kali setelah makan. Keluhannya apa? Kalau nggak punya keluhan, saya kan keluhannya kalau nggak punya keluhan, saya akan konsumsi rospi sehari sekali aja, terus kayak puasa Daud. Jadi Senin enggak, Selasa minum, Rabu enggak, Kamis minum gitu ya. Nita Setiawi, dari usia berapa Kak bisa konsumsi rospi? Kak, sebenarnya konsumsi rospi 15 tahun, cuma kan sekarang anak umur 12 tahun udah menstruasi ya, jadi umur 12 tahun pun kalau udah menstruasi ya akan boleh banget konsumsi rospi gitu. Oke. Ada Kak Ernawati Nasaka mau tanya nih, jika pemakaian celana dalam yang sama dalam jangka panjang kira-kira berpengaruh nggak sama misfi kita Kak? Berpengaruh, sangat berpengaruh ya. Maksudnya gini, kita punya 3 biji. Alhamdulillah. Oh enggak,
Jadi gini, kalau misalnya celana dalamnya itu punya 3 biji doang, tapi kan gonta-ganti, ya kalau dicuci sih nggak ada masalah Miss V-nya, kalau nggak dicuci yang bermasalah ya. Jadi kalau misalnya bermasalah sama Miss V-nya, tapi kalau dicuci ya nggak ada masalah, biarpun gonta-ganti gitu. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Asmi Widayanti Nasa, Kak mau tanya nih, kalau mensnya di akhir bulan terus nyambung awal bulan depan, apakah itu normal? Normal, berarti Anda siklus menstruasinya pendek. Normal, ya. Tapi kalau itu dari awal dapat menstruasi ya, tapi kok baru akhir-akhir ini dapat menstruasi seperti itu, berarti karena ketidakseimbangan hormonal. Ya, ada background orang jinukang ya. Jadi kalau misalnya baru akhir ini kayak gitu, menstruasinya ya berarti siklus menstruasinya berarti karena hormon nggak seimbang. Saya kan konsumsi Rosvi sehari 2 kali. Oke, gitu. Ada Kak Lianasa nih, Kak mau nanya, haid itu deres atau banyak banget dan siklusnya maju terus, kadang maju 2 hari sampai 5 hari. Apakah itu normal? Dan apakah Rosvi bisa bantu melakukan siklusnya gitu? Sebenarnya itu masih normal sih kalau hitungannya nggak mundur sampai 1 bulan. Itu kan mundurnya cuma 1 minggu ya, nggak sampai 1 minggu bahkan. Itu masih normal. Biasa sih karena stres. Kak Lianasa, jangan stres dulu ya. Sampaikan stres Anda ke suami Anda. Kalau misalnya punya cicilan silakan disampaikan gitu ya. Nggak apa-apa, itu masih normal, tapi kalau misalnya mau menormalkan kembali seperti dulu, ya silakan konsumsi Rospi. Yang tadi yang saya bilang 1 hari sekali aja. Gitu ya. Kak Suhatinasa nih, Kak mau nanya, kistanya kan sudah operasi, kenapa masih bisa kambuh ya kistanya? Apakah harus bisa membantu supaya tidak terkena kista lagi setelah operasi? Kista tuh biarpun sudah diambil bisa tumbuh lagi loh guys. Jadi penting buat teman-teman kenapa saya bilang harus menjaga kondisi teman-teman mencegah terjadinya kista tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya silakan jangan lupa kalau misalnya udah punya kista biar nggak muncul lagi silakan konsumsi Rospi dengan cara pencegahannya aja. Cukup sebulan 1 box. Gitu ya, Cin? Oke. Stokis Nasa Tangerang. Assalamualaikum Kak, kalau haidnya kurang dari 28 hari, misal bulan Februari tanggal 923. Oke, masih normal. Kak Stokis Nasa Tangerang masih normal ya. Itu berarti siklus menstruasinya kondisinya ini apa namanya siklus pendek gitu ya. Kak Rizka Sudaka mau bertanya tips konsumsi Rospi untuk promil dong Kak, sehari 2 kali setelah makan. Oke, gitu. Miswatun Hasanah, Kak normal nggak sih kalau seorang yang setelah melahirkan tidak haid selama hampir setahun, dan ada sih yang bilang sewajarnya CS itu apa ya? Cos, ya ampun Tuhan. Because, oke. Karena faktor menyusui apa betul? Oke, betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya mohon maaf ya, saya tuh produk lama. Jadi kalau misalnya pakai bahasa because, cos gitu saya nggak ngerti ya. Kak Anies Watun, jadi gini, sebenarnya kalau masih menyusui itu wajar banget siklus menstruasi nggak teratur, karena namanya menyusui itu adalah KB alami, karena hormon prolaktina tinggi, dia menekan hormon estrogen dan progesteron. Cuma kalau misalnya udah setahun, saran saya sih coba konsumsi Rospi sehari 2 kali setelah makan ya. Gitu. Oke. Kak Momon Nasa Tangerang, Kak jika anak belum sampai 15 tahun boleh nggak konsumsi Rospi? Boleh, kalau dia udah ngalami mens boleh banget gitu. Tepatnya usia 13 tahun. Boleh, tapi cukup sehari sekali aja ya, jangan sehari 2 kali. Biar siklus menstruasi teratur di samping minum Rospi apa harus ganti KB? Kak, nggak perlu ganti KB sih sebenarnya. Kalau misalnya sebenarnya paling bagus sih KB IUD kalau misalnya nggak mau pengen hormonnya tidak seimbang gitu loh. Kayak KB IUD paling bagus malah nih. Gitu. Terus Suharti Nasa, kenapa Kak kebutuhannya konsumen saya warnanya bening tapi kok gatal banget ya? Itu karena jamur biasanya, karena dia juga bisa, jamur karena dia namanya. Bisa banget, saya kan konsumsi Rospi sehari 2 kali. Oke, habis itu ada Kak Indri distributor Nasa. Kak mau nanya kalau pernah keguguran tapi mau hamil lagi apakah masih bisa? Soalnya ini selesai keguguran nggak ikut KB sama sekali. Bisa dong. Teman-teman kalau keguguran tuh bisa banget masih program hamil. Jangan bilang kalau misalnya keguguran terus nggak program hamil. Enggak lah, itu salah. Bisa banget teman-teman program hamil lagi gitu ya. Tapi biasanya kalau habis keguguran itu
disarankan dokter itu ya paling enggak 3 bulan lah. Ya kayak gitu. Gitu ya. Bunda Tati Sugiyarti, kalau pas waktu haid apa boleh minum rospi? Ya nggak boleh dong, jangan dong. Gitu ya. Bentar, ada komen bagus nih. Kak Indri distributor NASA suka banget sama Kanisa, cantik, berhijab, lucu lagi. Mohon maaf, ya. Saya boleh daftar simulat habis ini? Ada-ada aja nih sahabat Rosmer. Oke. Ada Kak Rafka Herbanasa Official. Mau tanya, untuk yang jarang berhubungan itu keputihannya berlebih. Takaran minum rosminya berapa, terus kenapa kok sering berhubungan malah jarang keputihan? Ya berarti saat berhubungan, Mr. P-nya si suami kotor. Coba deh kalau bisa sebelum mau berhubungan, dicuci dulu Mr. P-nya gitu ya, yang punya cowok, yang punya suaminya gitu ya. Terus kalau masih keputihan, silakan konsumsi rosmi sehari 2 kali setelah makan. Gitu ya. Ada Kak Nisa Nasa, hai, nama kita sama, Cin. Ada konsumen saya sedang program KB kesuntik umur 37, sudah berapa tahun tidak pernah menstruasi sama sekali. Apakah penyebabnya dan bagaimana solusinya? Penyebabnya kemungkinan besar ada menstruasi dini, menopause dini. Bagaimana solusinya? Cukup sehari 2 kali setelah makan konsumsi rosminya. Ya, gitu. Oke. Wih, ada Malaysia nih, Cucok. Rafka Hermanasa Official, ada tanya Kak, kenapa yang belum rospi untuk melancarkan sudah habis 1 box belum haid juga? Nah, ini juga harus saya garis bawahi. Setiap kondisi wanita itu berbeda-beda ya. Kalau misalnya teman-teman minum 1 box belum haid juga, berarti tubuh teman-teman itu menerima rosminya agak sedikit lambat. Bahasanya seperti itu. Atau metabolisme tubuh teman-teman juga kurang bagus sehingga menyerap manfaat dari rosmi itu agak sedikit lambat. Ya kalau misalnya 1 box belum haid ya lanjut aja 2 box gitu ya. Itu ya. Ih, gue udah lapar cuy. Terima kasih Kak Nisa atas jawabannya. Sebenarnya juga pernah saya sarankan teman rosmi 2 hari kayak puasa Daud ya dulu Kak disarankan waktu live Januari apa bulan apa gitu pas live-nya. Oh iya dong. Kak mau tanya, Ibu Mas Yoga, apa manfaat rosmi buat promil? Hah? Manfaat rosmi buat promil? Ya buat promilnya berhasil kan Bu? Ya pasti buat promilnya berhasil lah rosmi. Dengan cara apa? Dari kandungan Kak Fatimah tuh dia bisa menyeimbangkan hormonalnya, sehingga siklus menstruasinya teratur, bisa ngitung massa subur, terus perubahan badan, jadi deh gitu ya. Terus juga memperbaiki kualitas sel telur gitu. Kak Juli Anjeni, mau tanya Kak Nisa, kalau punya keluhan keputihan berlebih dan saat minum rosmi justru keputihannya bertambah parah dan gatal-gatal tuh kira-kira kenapa ya Kak? Bukan karena rosminya, tetapi pasti dia menggunakan bukan menggunakan, dia membersihkan miswinya kurang baik dan benar. Gitu ya, itu bukan karena rosminya. Atau jangan-jangan dia menggunakan produk lain juga bisa loh. Gitu ya. Sebentar. Nah. Kak Agapi, Kak Nisa hamil ya? Pantas. Kak Nisa bibirnya tuh embem sampai aku pangling, Kak. Sehat selalu, Bumin. Anda nggak lihat nih barang apa namanya makanan saya? Embul banget, embul banget nih, tahu nggak? Pengen tak tunjukin tapi udah aja. Oke, Intan Ratna Putri. Kalau Nisa, saya mau bertanya, tahapan atau bentuk keputihan pada umumnya seperti apa ya, biar kita aware seputar misfi. Kalau keputihan normal yang tadi saya bilang, dia tidak berbau, tidak gatal, tidak bertekstur, dan tidak berwarna. Itu yang biasanya muncul keputihan normal sebelum dan sudah haid. Tapi kalau keputihan normal kebalikannya, dia berwarna, bertekstur, berbau, dan bahkan dia bisa gatal. Gitu ya. Maria Sudrawatin, bagaimana cara kita mendeteksi miom dan kista? Sebenarnya tadi yang saya bilang ada gejala umumnya ya. Cuma kalau misalnya untuk mendeteksi apakah benar kita terkena miom atau kista bisa dilihat dari
USG. Ya, gitu. Kak Evi Cahyati, membersihkan misfi yang baik, minta arahannya Kak. Pertama, bersihkan misfi dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Kedua, gunakan gunakan celana dalam yang berbahan dasar katun, jangan berbahan dasar yang ABCD. Kita tahu celana dalam banyak banget bentuknya ya, gitu. Terus habis itu yang ketiga, silakan kalau misalnya mau menggunakan sabun, untuk kewanitaan ya kalau bisa ada pH-nya 3,5 sampai 4,5. Kalau nggak ada pH-nya tulisannya dibuang ya gitu. Terus habis itu yang terakhir adalah silahkan membersihkannya dengan air yang bersih. Itu paling penting ya. Gitu. Habis itu setelah BAK, BAB silakan misfinya itu dikeringkan menggunakan handuk yang kering sekali pakai dan tisu atau tisu gitu ya. Oke. Evi Cahyati, berhubungan setiap hari justru kurang bagus untuk program hamil ya Kak? Iya dong, sangat betul. Jadi dia nggak bagus untuk program hamil ya. Azizah Nasa, apakah harus bisa membantu perempuan yang sudah menopause agar prosesnya tetap nyaman? Kalau misalnya sudah menopause dan umurnya sudah 50 tahun, itu sangat wajar kalau misalnya vaginanya kering. Karena dia tidak menghasilkan hormon estrogen kembali. Saran aku sih, kalau misalnya mau hubungan prosesnya tetap nyaman, saya akan menggunakan ada namanya seperti pelumas ya, merek-merek banyak lah di Indomaret, di apotek itu sangat banyak gitu ya. Tuh Kak Yanti Nasa Pelumbon. Bener Kak, saya pernah KB suntik tapi kebobolan positif tuh kan. Oke, lanjut. Kamu tanya tangga ada yang kena kista dan udah parah perut, kayaknya orang hamil. Kalau kumat dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa baringan karena sakit banget. Apakah bisa konsumsi rosmi untuk mengatasinya? Kalau kondisi perutnya sampai besar itu berarti biasanya kistanya di atas 5 cm. Saran aku sih tetap harus ke dokter ya, untuk penanganan dari dokter. Itu ya Kak Ibu Mas Yoga. Mas Yoganya di mana nih? Maria Setiawan, cara kita mengetahui gejala kista dan minum USG kedua, tadi nanti aku kasih ya materinya pagi hari ini, nanti aku share ya gitu. Habis itu ada Kak Maria nih, yang dimaksud infetas primer tuh apa ya Kak? Infetas primer tuh dia sama sekali nggak pernah hamil selama dia menikah. Nah itu ya. Oke. Oke, ini udah banyak banget pertanyaan. Serius banyak banget pertanyaan, tapi aku nggak bisa jawab satu-satu. Dan gue lapar juga guys. Maaf ya, Bu Milma lapar mulu. Oke nih. Ada nanya nih Kak Maria Setiawan. Kak, apa yang ini pertanyaan terakhir ya guys. Sorry ya guys, waktu udah mau mendekati nih ya. Kak Maria Sulistiawan. Kak, apa yang menyebabkan perut sering kram? Apakah ada kaitan dengan kontraksi rahim dan kondisi tubuh belum haid? Oh, tubuh sebelum haid, lepas KB suntik sama 2 tahun. Itu biasanya kalau perut sering kram karena kontraksi rahim sih biasanya. Cuma kalau misalnya sudah kondisinya lepas KB, suntik 2 tahun dan belum haid, ya itu berarti hormonnya juga nggak seimbang. Coba dikonsumsi rosmi sehari 2 kali setelah makan, ya. Bisa disembuhkan dengan kram perutnya sama bisa mengembalikan siklus menstruasinya. Oke guys, udah udah habis waktu saya ya. Sampai ketemu lagi ya di lain waktu ya. Mudah-mudahan aku dapat satu lagi dari Pak Bahar. Halo Pak Bahar ya yang sudah menonton saya ya. Nanti silakan banget teman-teman, boleh banget nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ke nomor WA konsultasi Roswi. Silakan dilihat teman-teman. Yuk, cucok. Nih. Bisa konsultasi di Facebook, bisa dikonsultasi di IG, di fanpage. Bisa banget nanti teman-teman jangan lupa ya ikuti sosial media Rosvi atau di nomor nih ya, aku bisa banget teman-teman pengen banget konsultasi dengan saya, boleh banget silakan di 0819 ya
57374792. Bener nggak sih? Atau di 08, ya bener, 0819, salah deh, 0819 57374803. Nah, silakan teman-teman boleh banget konsultasi di nomor itu, ya, gitu. Nanti bisa dibantu dengan tim Rosvi buat jawab pertanyaannya, oke? Mudah-mudahan materi pagi hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan saya harap jangan lupakan Rosvi, jangan lupakan Rosvi. Biarpun saya nggak pernah live, biarpun saya sudah mulai live lagi, jangan lupakan Rosvi ya guys gitu. Karena kalian harus menjaga dan lebih care terhadap organ kewaitan Anda. Oke, jangan sampai menyesal suatu hari nanti. Oke, gitu aja semuanya buat teman-teman yang sudah dengerin saya. Terima kasih. Thank you so much for you all guys ya. Yang pasti mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa lebih banyak lagi ilmunya tentang masalah organ kewanitaan dan Rosvi, dan pastinya juga saya senang banget bisa dapat ketemu lagi ya di lain waktu. Mudah-mudahan dapat jadwal lagi dari Pak Bahar. Pak Bahar, siapkan jadwal buat saya. Gitu ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Mwah.